penuntut umum membangun sebuah konstruksi hukum. Konstruksi hukum dia tuangkan di dalam surat dakwaan. Kemudian dia hadirkan saksi-saksi, alat-alat bukti, keterangan ahli dan lain-lain ke persidangan. Nah, sampai dengan minggu kemarin saya lihat bahwa konstruksi hukum yang dibangun oleh penuntut umum sudah berhasil sempurna membuktikan dalilnya. Karena apa? Saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan tidak ada yang bertentangan dengan materi surat dakwaan. Nah, sekarang tinggal tim penasehat hukum meruntuhkan konstruksi hukum yang sudah dibangun oleh penuntut umum tadi. Nah, pertanyaannya adalah mampukah penasehat hukum meruntuhkan konstruksi hukum yang sudah berhasil dibangun itu? Karena konstruksi hukum yang dibangun oleh tim penuntut umum itu sempurna sekali. Itu tergantung siapa yang akan dihadirkan, begitu? Nah, tergantung bagaimana ahli hukum pidana yang dihadirkan dan beberapa saksi yang dihadirkan, atau ulama yang mengatakan sebaliknya. Persoalannya adalah kalau menyangkut masalah ahli hukum, bisa saja ahli hukum satu dengan yang lain berbeda rasa yang dia yakini itu ya, berdasarkan pengetahuannya, kan dia akhirnya sampai ke titik rasa-rasa. Karena penistaan ini tidak bisa dipungkiri, selain logika hukum, akal, pasti ada rasa. Nah, tapi ketika menyangkut masalah pendapat para ulama, selama ini peradilan kita selalu merujuk kepada pendapat majelis ulama. Nah, sedangkan kalau seorang beragama Islam, ahli agama Islam, banyak sekali tafsir nanti, bisa kacau majelis hakim. Antara saya dengan Rifki terkait case ini bisa berbeda, kita sama-sama muslim, ya. Walaupun pengetahuan agama kita sangat rendah, tetapi kita bisa berasa dengan rasa suka tidak suka, kita sudah bisa mempengaruhi penilaian. Kemudian yang terakhir itu saya ingin katakan bahwa case ini harus kita cegah dari intervensi terhadap majelis hakim. Nah, sudah banyak beredar, begitu saya ketemu duduk dalam suatu pertemuan, udah ada kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa ada 1001 akan muncul godaan dan tekanan kepada majelis hakim. Saya berharap tidak ada pihak yang mengganggu, tidak ada pihak yang merusak majelis hakim, baik karena kepentingan partai politik atau kepentingan politik maupun kepentingan uang. Sehingga putusan ini nanti, apapun putusannya, rakyat Indonesia menerima dengan lega. Jangan sampai putusan ini menimbulkan kasus-kasus hukum berikutnya. Misalnya orang tidak puas melakukan perbuatan anarki karena putusan yang tidak adil. Korban begitu banyak, muncul kasus efek dari kasus Ahok. Dan ini bahaya sekali. Oke.